Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi kalian bisa isi di room WA ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang masih ingat apa itu prosedur pelaksanaan K3? Kelihatan nggak sih Ibu ngirim ininya? Kelihatan kan? Kelihatan. Kayaknya udah pada lupa nih. Jadi prosedur pelaksanaan K3 itu merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam setiap pekerja. Setiap pekerjaan harus diketahui sumber dan alat tujuannya, waktu penyelesaiannya, dan alat yang digunakannya. Oke, materi hari ini mengenai pencegahan kecelakaan kerja. Dari pencegahan kecelakaan kerja itu terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada penyebab kecelakaan kerja, dan yang kedua ada pencegahan kecelakaan kerja. Poin pertama, yang pertama ada penyebab kecelakaan kerja. Terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor manusia. Faktor manusia meliputi yang pertama ada fisik. Jadi lemahnya kondisi fisik seseorang juga berpengaruh pada menurunnya tingkat konsentrasi dan motivasi dalam bekerja. Contohnya kayak kelelahan dalam bekerja, terus menderita suatu penyakit. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua ada masa kerja. Terdapat keterkaitan antara rentang waktu lamanya bekerja dan kinerja seseorang dalam perusahaan, baik ada sisi positifnya, baik juga ada sisi negatifnya. Sisi positifnya itu, seorang pekerja yang melakukan masa kerja yang lama akan mendapatkan sebuah pengalaman. Namun, sisi negatifnya itu, pekerja akan muncul kejenuhan dan hilangnya sebuah motivasi. Nah, yang ketiga yaitu ada tingkatan pendidikan. Latar belakang pendidikan banyak mempengaruhi tindakan seseorang dalam bekerja. Orang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung berpikir lebih matang dan melihat dari segala aspek. Namun, orang yang pendidikan rendah cenderung berpikir lebih pendek dalam bertindak. Contohnya, misalkan melakukan pekerjaan dengan resiko yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan pemakaian peralatan keselamatan kerja yang memenuhi standar sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, contohnya bisa kalian lihat ya, ada tambang Pertamina dengan tambang ilegal. Nah, kalau tambang Pertamina, dia mungkin memiliki karyawan atau sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau tambang ilegal, dia hanya mementingkan profit dan mempekerjakan orang-orang pribumi atau orang-orang yang pendidikannya rendah. Nah, poin yang keempat, yaitu psikologis. Faktor psikologis yang terganggu dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja karena akan mengganggu konsentrasi kerja. Contohnya nih ya, dari faktor psikologis sendiri, misalkan kayak masalah-masalah dalam rumah tangga atau keluarga yang terbawa hingga tempat kerja. Kemudian contoh keduanya, suasana kerja yang tidak kondusif. Contoh ketiganya, mungkin ada kesalahpahaman antara masalah dengan rekan kerja atau tim. Atau mungkin dia mendapatkan tegur keras dari atasannya. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor teknis. Faktor teknis meliputi, pertama, ada tempat kerja. Jadi, kondisi tempat kerja juga harus memenuhi syarat
bagi keselamatan kerja. Contohnya kayak suhu udara yang disesuaikan. Kemudian yang kedua ada kondisi peralatan. Jadi perlindungan peralatan juga harus dijaga gitu. Adanya pengecekan secara rutin agar tidak membahayakan para pekerjanya. Kemudian bahan dan peralatan yang bergerak. Pemindahan barang yang berpotensi membahayakan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan pertimbangan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Jadi misalkan barang-barang yang berat atau barang-barang yang besar itu kan kalau dipindahkan harus sesuai dengan prosedur. Ketika dia dipindahkan bisa jadi peralatan-peralatan lainnya, baut-bautnya atau segala macamnya jatuh, itu kan akan menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat itu ada transportasi. Kecelakaan kerja yang diakibatkan penggunaan alat transportasi kerap terjadi. Upaya untuk mengatasi kecelakaan akibat transportasi adalah dengan memastikan jenis transportasi yang tepat, aman, sesuai dengan operasi SOP. Jadi kan misalkan ada nih pemberian pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dengan memberikan transportasi kepada karyawan-karyawannya. Nah, transportasi juga harus dilihat itu apakah transportasinya itu layak atau tidak digunakan oleh para pekerja. Nah, yang kelima yaitu peralatan sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Pengecekan dan peremajaan secara rutin setiap peralatan yang digunakan akan meminimalisir terjadi kecelakaan kerja. Tadi udah kita bahas dua faktor, yaitu faktor apa aja? Manusia sama faktor teknis. Sekarang ada faktor non-teknisnya. Faktor non-teknis terdiri dari yang pertama, kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap selak-beluk alat atau mesin yang digunakan. Kayak misalkan harus tahu nih tenaga kerja tentang mengoperasionalkan mesinnya, peralatan-peralatan otomatisnya. Karena ketika dia tidak tahu, maka hal tersebut akan menjadikan cakupan untuk terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang kedua, kurangnya pengalaman atau pendidikan rendah. Seseorang teknisi dengan jenjang pendidikan yang sesuai dan pengalaman yang baik dibutuhkan dalam proses produksi. Seseorang teknisi yang memiliki kemampuan tinggi biasanya dapat bekerja lebih baik dan memperhatikan faktor keselamatan kerja. Jadi kalau pendidikannya tinggi, pasti dia mementingkan keselamatan kerja. Tadi kita udah bahas di slide sebelumnya. Nah, nomor 3 yaitu tidak adanya atau kurangnya training atau pelatihan. Pengembangan keterampilan pada setiap bagian pekerja diperlukan untuk mengurangi kecelakaan kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan fasilitas training atau pelatihan yang memadai. Jadi, penting bagi sebuah perusahaan untuk melakukan training atau pelatihan kepada tenaga kerjanya, agar tenaga kerja tersebut tahu selak-beluk dari perusahaan tersebut, alat-alat yang nantinya digunakan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kecerobohan kerja, yaitu setiap pekerja harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan alat pelindung, yaitu setiap pekerja yang memiliki risiko, baik rendah maupun tinggi, memerlukan peralatan yang sesuai dengan standar untuk menghindari terjadi kecelakaan kerja. Sekarang faktor terakhir yaitu faktor lingkungan. Ada 10 cakupan. Yang pertama ada kebisingan. Kebisingan adalah suara atau bunyi yang tidak diinginkan. Kebisingan dalam jangka panjang dapat menjadi salah satu polusi yang mengakibatkan sebuah ketidaknyamanan bagi pekerja. Yang kedua, ada suhu udara. Suhu yang dingin dapat mengurangi keluhan kaku, sedangkan suhu yang panas dapat menurunkan konsentrasi pekerja. Jadi, perlu adanya keseimbangan antara suhu udara di tempat bekerja tersebut.
Yang ketiga ada siklus udara. Kondisi udara pada lingkungan kerja harus diperhatikan agar terhindar dari udara yang kotor. Oleh sebab itu, perusahaan harus meletakkan beberapa tanaman di lingkungan kerja untuk mengatasi masalah udara. Poin keempat yaitu penerangan. Penerangan yang menghasilkan pantulan benda atau bayangan gelap dapat menyebabkan sebuah kecelakaan kerja. Namun, pencahayaan yang terlalu silau akan melelahkan mata. Jadi, perlu adanya pencahayaan yang ideal. Yang kelima yaitu lantai licin. Lantai di tempat kerja harus terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak serta tahan terhadap air dan bahan kimia. Yang keenam yaitu musik. Musik dengan nada lembut di waktu dan tempat dapat mengakibatkan energi yang positif. Jadi penting nih adanya musik di dalam tempat kerja bukan untuk mengganggu pekerja itu sendiri, tapi untuk membangkitkan energi positif. Poin ketujuh yaitu getaran mekanis, getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis dan dapat mengganggu kinerja tersebut. Yang kedelapan yaitu bau. Bau yang tidak sedap di lingkungan kerja disebabkan oleh pencemaran sehingga dapat mengganggu konsentrasi kerja. Yang kesembilan itu ada tata warna. Jadi tempat kerja harus menentukan penataan warna atau dekorasi yang tepat untuk suasana pekerja yang lebih baik. Hal ini untuk mengurangi kejenuhan para pekerjanya. Yang ke-10 ada keamanan. Jadi pengamanan di lingkungan kerja juga harus diperhatikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup dimengerti? Saya izin bertanya, Bu. Boleh. Tadi yang di faktor lingkungan kan ada penataan warna ya, Bu, ya, sama dekorasi. Nah, itu gimana, Bu, caranya biar mendukung? Oke. Untuk penataan warna yang sesuai, biasanya warnanya itu tidak mencolok, sehingga tidak merusak mata. Gitu. Jadi gunakan warna-warna yang soft, agar lebih berirama. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi jangan menggunakan warna yang gelap atau jangan juga menggunakan warna yang cerah, terlalu cerah. Jadi gunakan warna-warna yang soft. Oke. Sekarang Ibu mau nanya nih. Tadi ada berapa faktor kecelakaan kerja? Yang masih ingat? Tadi berapa faktor, ayo? 4 faktor. Ya, 4 faktor ada apa aja? Faktor manusia, faktor teknis, non-teknis, sama lingkungan. Dan lingkungan. Oke, kayaknya udah pada paham nih ya. Oke, sampai di sini materi hari ini karena mungkin limit juga nih, takutnya kuota-kuotanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau mau ditanyakan kembali, boleh PC Ibu atau di grup. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.